rasa puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat waktu luang. Semoga kita selaku hambanya selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam Al-Qur'an yang bunyinya adalah udzkurullaha dzikran katsira. Mengingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Karena memang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu luar biasa banyak dan mungkin tidak bisa kita hitung jumlahnya, gitu kan. Nah, ketika kita sudah berpikir kalau nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu begitu banyaknya, maka rasa rasa tanggung jawab kita untuk membalas budi kita kepada Allah Subhanahu wa taala justru semakin banyak, semakin besar gitu. Nah, bagaimana caranya kita melunasi itu semua? Dengan cara banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika di bulan Ramadan seperti ini. Dan nikmat lain yang telah Allah berikan kepada kita yaitu adalah Allah menjanjikan kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang luar biasa loh Pak, kalau kita pahami itu. Gimana ceritanya ibadah yang kita lakukan selama hidup kita, misalkan ya kita hidup selama 60 tahun atau 80 tahun, ditukar dengan surga yang selama-lamanya. Secara logika itu tidak masuk akal sama sekali kan. Gimana ceritanya ibadah kita 80 tahun, 100 tahun ditukar dengan sesuatu yang nilainya itu tidak ada tandingannya, tidak ada batasnya, tidak ada usianya gitu loh. Itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah Allah janjikan, bahkan kita pun sudah dikasih kuncinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu udah dikasih sama Allah kuncinya buat kita. Tinggal kita sendiri mau masuk apa enggak gitu loh. Kuncinya itu la ilaha illallah. Enggak ada ceritanya Allah itu ngasih kita kunci neraka, enggak ada. Enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya. Tapi Allah kasih itu surganya gitu loh. Saking cintanya Allah kepada hambanya. Nah, gimana caranya agar kita itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa tips. Yang pertama yaitu adalah aktsaru min hadhihi dzikri laddah. Aktsaru min dzikri hadhihi laddah yaitu adalah banyak-banyak mengingat kematian. Banyak-banyak mengingat kematian. Uniknya Islam, kita disuruh untuk mengingat kematian, Pak. Uniknya Islam, kita disuruh untuk mengingat kematian, tapi kita harus semangat dalam hidup. Gimana coba? Kita harus ingat mati tapi harus semangat hidup. Karena kehidupan kita saat ini adalah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah tahu kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senantiasa selalu mencari bekal sebanyak-banyaknya agar kita layak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah amalan yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu itu luar biasa. Mereka itu sederhana sekali. Nah, rahasia dari kesuksesan mereka yaitu adalah hakikatul istighna al-istighna an syai'il bihi. Yaitu adalah sesuatu yang tidak menjadi kebutuhan, jangan kita jadikan kebutuhan. Artinya gini, sesuatu yang sifatnya itu sekunder, bukan yang prioritas bagi kita, jangan kita utamakan. Contoh seperti ini, ketika orang puasa, berbuka puasa pasti kan perut lapar ya. Ketika orang puasa pasti lapar, tapi kita terkadang itu membuat definisi yang sebegitu rumitnya. Contoh seperti ini, orang ketika lapar pasti pengennya makan, sedangkan makanan yang paling enak bagi orang lapar yaitu adalah dima'uhu al-ju. Lauk yang paling enak adalah lapar banget. Orang kalau udah kenyang perutnya pasti nggak bakal mau makanan seenak apapun, pasti nggak bakal kepengen. Betul apa enggak Pak? Ya kan? Jadi dima'uhu, lauk yang paling enak itu sebenarnya adalah lapar banget. Orang kalau udah lapar banget apapun pasti dimakan gitu loh. Nah, itu sebenarnya yang harus kita syukuri. Kalau kita sudah lapar, ya kita tinggal makan aja. Tapi kadang manusia itu rumit. Rumit. Kadang kita membuat definisi yang sekian banyaknya. Contoh, orang ketika makan pengennya bukber di tempat yang enak dengan makanan yang
enak, dengan teman-teman yang nyaman diajak ngobrol. Padahal ada kemungkinan di situ kita akan kecewa. Contoh misalkan restorannya tutup atau teman-teman kita berhalangan hadir, makanannya kurang enak, akhirnya kita kecewa. Ketika kita kecewa, maka kita akan kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dibutuhkan orang ketika berbuka puasa hanyalah makan doang gitu loh. Tapi karena rumitnya kita yang menginginkan itu, akhirnya kita kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat dari beliau yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Allah itu memberikan nama Nabi kita yang agung, Nabi kita terakhir ini ya Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sendiri itu artinya adalah orang yang terpuji. Jadi emang sengaja Allah desain nama itu untuk membingungkan orang-orang kafir. Kayak seperti contohnya Abu Jahal ketika mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah dusta. Kadzabta ya Muhammad, tercelalah kamu wahai Muhammad, wahai orang yang terpuji. Kan sesuatu yang aneh. Orang yang terpuji dibilang bohong, dibilang tercela, kan aneh kan? Gak masuk di akal gitu loh. Masa orang terpuji bohong, masa orang terpuji tercela, kan gak mungkin. Ya, itu sebenarnya buat istilahnya apa ya, membingungkan orang-orang kafir nama-nama itu. Nah, Nabi Muhammad sendiri pernah bercerita seperti ini Pak. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW itu berkata seperti ini. Mudah-mudahan hadis ini bisa membuat kita semakin bersyukur ya Pak ya. Jadi kata Kanjeng Nabi, aku pernah bertanya sesuatu kepada Allah dan aku senang kalau aku tidak pernah menanyakan itu. Jadi tanda kutip Nabi Muhammad itu nyesel pernah nanya ini kepada Allah gitu loh. Nabi Muhammad tanya seperti ini, ya Allah, kau memberikan mukjizat kepada nabi-nabi sebelumku, itu mukjizat yang luar biasa. Ada yang bisa membelah laut, ada yang ketika berjalan ada awan yang mengikutinya di atasnya menuduhkan dia. Tapi aku mukjizatnya seperti ini saja ya Allah, Al-Quran, hal-hal yang biasa. Terus dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, sungguhnya dahulu itu kamu yatim. Dulu kamu gak bisa baca Quran, sekarang kamu bisa baca Quran. Dulu kamu itu orang gak punya, sekarang kamu punya. Artinya apa? Keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, yaitu adalah nikmat-nikmat keseharian. Kita yang dulunya belum punya rumah, sekarang punya rumah. Kita dulu gak punya istri, sekarang udah punya istri. Bapak-bapak maksudnya, saya masih OTW ini. Masih OTW punya, jadi belum. Yang dulu belum punya anak, sekarang punya anak. Itu suatu yang luar biasa gitu loh. Nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad juga bisa kita rasakan. Nah itulah. Jadi selama kita di bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa tadi? Dengan cara perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatlah kepada Nabi Muhammad karena memang Nabi Muhammad itu layak untuk disalawati. Jangan berharap kita bersolawat agar hutang kita dilunasi, agar kita itu terlindung dari mara bahaya. Jangan. Bersolawatlah karena memang Kanjeng Nabi itu pantas. Gila, kurang baik apa coba Pak Kanjeng Nabi Pak kalau dipikir-pikir? Yang maksiat siapa? Yang melakukan dosa siapa? Tapi yang sibuk meminta ampunan kepada Allah siapa coba? Kita yang maksiat, kita yang berbuat dosa. Tapi Kanjeng Nabi sibuk nanti di akhirat itu meminta, ya Allah selamatkan umatku. Selamatkanlah. Kita masuk neraka, ada yang diangkat dari neraka jahanam ke surga. Itu Kanjeng Nabi ketika suruh masuk dalam surga gak mau Pak. Nungguin umatnya itu masuk dulu ke dalam surga, nunggu umatnya itu selamat dulu dari neraka gitu loh. Makanya kata Kanjeng Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.